Hari ini kita ambil kajian khusus, ya, amalan-amalan Nabi di bulan Sya'ban untuk persiapan ke bulan Ramadan. Kita sudah ambil sebagiannya, sekarang kita akan kerucutkan pada amalan khusus di penghujung Sya'ban sebelum masuk ke bulan Ramadan. Temanya, amalan Rasulullah SAW di bulan Sya'ban menuju Ramadan. Di bulan Sya'ban menuju Ramadan. Saya sudah pernah sampaikan di sini yang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang di Al-Bukhari nomor hadis 3220 pernah disampaikan? Halo? Ya, tinggal dua kan jawabannya? Sudah atau belum kan? Kalau belum, belum ya. Kalau sudah, sudah. Kalau tidak tahu keduanya, oh Adam. Sudah. Ya. Paham ya? Sudah disampaikan? Ah, sudah. Baik. Belum. Jadi pertama Al-Bukhari nomor hadis 3220. Nomor 2 kita ambil hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya ini sama dengan Imam Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Di dua-duanya ini namanya Muhammad. Ya, dua-duanya namanya Muhammad. Yang ini Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Bughirah bin Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Karena tinggal di Kabupaten Bukhara, maka dikenal dengan Al-Bukhari. Yang ini namanya Muhammad juga. Cuma tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Ada yang menyebut Turmudz, dikenal dengan At-Turmudzi. Ya, hanya beda bacaan saja, menunjuk pada tempat yang sama. Nomor hadisnya 3451. Baik. Karena materi kita adalah tentang sunnah nabawiyah dan ini edisi spesial sebelum Ramadan karena mohon maaf nanti bulan depan saya nggak bisa mengajar ya karena sudah masuk nanti untuk persiapan ke Ramadan. Jadi nanti ini akan jadi pertemuan terakhir nanti sebelum ke Ramadan ya. Nanti setelah Ramadan kita lanjut kembali. Nah teman-teman, kita di sini Sya'ban menuju kemudian ke bulan Ramadan. Kita ambil yang pertama, yuk kita lihat. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Haddatsana qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'ana. Baik, satu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling lembut, paling baik, paling senang memberi sedekah. Ya, senang memberi sedekah. Dan jika beliau sampai ke bulan Ramadan, maka akan bertambah lagi kelembutan dan sifat memberinya. Di khusus yang pertama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saat sampai bulan Ramadan itu Nabi itu senang bersedekah. Satu agendanya sedekah. Hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Khususnya setiap akan menjelang malam Ramadan, maka beliau bertambah giat untuk mendekat kepada Allah, berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap kedatangan malaikat Jibril. Jadi setiap malam itu malaikat Jibril datang ya kepada Nabi SAW. Apa yang dikerjakan? Nabi kemudian belajar Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Amalan kedua, interaksi dengan Al-Quran. Tahan pelan-pelan. Sudah? Artinya saat Ramadan itu puasa sudah nggak dibicarakan. Karena ibadah intinya kan puasa. Tapi saat Sya'ban, Nabi ternyata dilihat oleh Sayyidah Aisyah banyak menunaikan puasa. Puasa sunnah di Sya'ban. 3. Pelan-pelan. 4. Agak cepat ya, kita ambil 4 saja. Hadis riwayat At-Tirmidzi
berhenti di yaumus syak. Nah, ini doa yang jarang dibacakan. Seringkali orang terlibut-ribut di akhir Sya'ban menunggu awal puasa. Lupa begitu masuk Ramadan, doanya tidak dibacakan. Ada doa yang disampaikan langsung oleh Nabi setiap akhir bulan Sya'ban memasuki awal Ramadan. Jadi begitu kelihatan hilalnya. Ya, kan nanti akan dilihat kan. Awas hati-hati yang namanya hilal. Antum dicari setahun sekali tuh. Ya. Teropong, tiba-tiba saya dikirim gambar habis maghrib. Kami cari capek-capek, ternyata dia di sini. Ada security pakai ini, lagi tiduran, namanya hilal gitu kan. Itu teman-teman kalau bercanda begitu tuh. Ya doanya saya tuliskan supaya bisa Anda catatkan, atau Anda foto, atau yang tidak bergabung bersama kita dan bisa dimanapun Anda berada, Anda bisa lihat nanti untuk Anda capture kemudian. Ya. Allahumma. Ya. Ini doanya. Allahumma ahillahu. Ini doanya. Alaina. Awas hati-hati, doa ini sangat penting. Karena nanti akan menentukan apakah Allah akan memberi kita kekuatan atau tidak saat Ramadan. Nanti saya terangkan dan saya tafsirkan di akhir. 1 bilyumni. Nanti saya baca ulang. Bilyumni wal iman. Wassanamati. Wal Islam. Kita lengkapi. Hilala khairin wa rushdin. Hilala khairin. Ini tidak akan saya hapus. Hilala khairin wa rushdin. Rabbi wa rabbukallah. Ini yang paling lengkapnya. Rabbi wa rabbukallah. Perhatikan baik-baik. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam hilala khairin wa rushdin Rabbi wa rabbukallah. Ini doa dibacakan saat nanti hilal sudah terlihat. Kalau ada pengumuman dari pemerintah, alhamdulillah hilal sudah terlihat, kami tetapkan misalnya besoknya bulan Ramadan. Ya. Dan insya Allah teman-teman, nanti saya sampaikan di akhir, berita baik untuk tahun ini, semua di seluruh wilayah Indonesia tidak akan terjadi perbedaan waktu awal puasa. Ya, semuanya akan sama. Ya, sama-sama 1 Ramadan. 1440 Hijrah. Ya. Betul, saya tidak bercanda. Ya, sama-sama 1 Ramadan. Dan nanti bertepatan dengan tanggal tertentu, nanti saya uraikan di akhir. Ya, agak cepat. Supaya kita berurutan. 1, perhatikan sini. Amalan pertama yang dibiasakan oleh Nabi saat Ramadan itu banyak berbuat baik dengan bersedekah. Ya, sedekah. Karena itu di Sya'ban ini, ayo coba latihan supaya kebiasaan itu mudah didapatkan saat Ramadan. Nah, apa itu sedekah? Ini seringkali dipahami oleh sementara orang. Kalau sedekah itu sebagian memaknainya sudah menyiapkan uang, kasihkan kotak, berikan sedekah. Itu terbatas maknanya. Dalam bahasa fikih yang disebut dengan sedekah ini adalah kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik yang mungkin bisa kita kerjakan disebut dengan sedekah. Semua perbuatan baik. Jadi bentuknya tidak hanya lewat uang. Ada amalan fisik, itu sedekah. Maaf teman-teman, Anda keluar dari rumah tiba-tiba ada duri. Ya, ada kulit pisang, bukan hanya duri. Ada sampah yang menghalangi jalan. Tiba-tiba Anda ambil sampah itu, Anda ambil kulit pisang itu, kemudian Anda tempatkan di tempat sampah, buang ke tempat sampah. Itu sedekah. Ada pahala di situ. Anda datang ke masjid, tiba-tiba ada kotoran di situ. Atau ada botol aqua misalnya belum dibuang, Anda ambil, Anda simpan ke tempat, dia buang ke tempat sampah. Itu sedekah. Disebut dengan sedekah jasad. Ya, sedekah menggunakan perangkat tubuh kita, fisik kita. Ada yang kedua jenisnya. Ya, sedekah dengan harta kamaliyah. Misal, maaf sekali, ini jarang. Sedekah harta ini yang disebut dengan salah satunya infak namanya. Infak. Diinfak menggunakan materi. Bisa dengan uang, bisa dengan pakaian, bisa dengan makanan,
bisa dengan contoh dengan uang misalnya. Ini, aduh saya itu kadang-kadang suka heran ya. Ini banyak orang sedekah itu hanya saat mendapatkan kelebihan harta. Padahal bahasa Al-Qur'annya jadikan program. Jadi kalau bahasa Quran itu, niat mencari harta itu buat infak. Jadi bukan saat dapat harta baru infak, bukan. Cara berpikirnya kata Quran, kalau kamu ingin dimudahkan harta, maka kamu lihatkan, saya pengen cari harta itu supaya bisa cari amal soleh. Kalau cuma buat kumpulin harta, jangankan Anda yang beriman, yang nggak beriman pun bisa mengerjakan itu. Coba lihat orang-orang tidak beriman, banyak yang kaya. Kerja, kumpulin harta. Kalau antum kerjanya cuma ngumpulin harta, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Gak ada perbedaan. Bayi aja sampai nangis tuh. Ya. Makanya saat Anda ngumpulin harta, turun konsep di Quran. Buka Quran surah 28, ayat 77. Ya, Quran surah 28, ayat 77. Paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wabtaghi fima atakumullahu daral akhirah. Kata Allah, hei kamu silakan cari harta. Ayo cari sebanyak-banyaknya. Nanti yang kamu dapatkan itu, kalau ingin diberikan oleh Allah mudah, niatkan untuk akhirat. Karena kenapa? Mungkin ada orang di antara kita yang rajin tahajud, antum belum bisa. Ada yang rajin puasa, antum belum kuat. Susul mereka dengan kemampuan antum mendapatkan harta. Nanti dari situ cari surga lewat harta. Infak. Tapi jangan dulu diinfakin, kata Allah. Walatan sanasibaka minad dunya. Sebelum infak, cukupkan dulu kebutuhan keluarga Anda. Di infak itu dibagi dua. Satu infak untuk keluarga. Setelah cukup untuk keluarga, keluar cari surga antum sekeluarga. Misal, gaji Anda 30 juta. Amin. Oh. Gaji 30 juta, diukur-ukur kebutuhan rumah tangga 20 juta. Maka kalau kebutuhan Anda 20 juta, Allah kasih 30 juta, 10 jutanya itu untuk cari akhirat. Programkan. Zakatnya, infaknya. Jadi bukan infak dulu keluar, keluarga tidak diurus, tidak begitu. Awas hati-hati, di rumah dulu. Makanya ketika suami mencari harta bendanya didapatkan, kewajiban pertamanya infakkan dulu untuk di rumahnya. Turun Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Setiap suami itu kata Allah diberikan dua keistimewaan dibanding istri perempuan. Nanti ibu pun punya keistimewaan dibanding suami. Ada ayatnya lagi. Saya ingin bicara tentang suami dulu. Ya kata Allah apa dua keistimewaan itu? Pertama diberikan perangkat kepemimpinan, kekuatan. Makanya kekuatan kepemimpinan itu ada di laki-laki. Wibawanya, kata-katanya, ketegasannya, ototnya, tanda fisiknya. Laki-laki, perempuan gak ada. Silakan cek, yang kuat kan kalau disebutkan laki-laki. Kata-kata yang keras laki-laki. Ya, kata-kata yang berwibawa laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki yang gemulai, hilang kewibawaannya. Ustadz saya mau tanya. Habis tuh, kaget. Tuh. Ya. Makanya nggak ada laki-laki begitu jadi imam, bubar sholat. Ya. Allahu Akbar. Siapa yang mau jadi makmum? Paham ya? Nah, jadi itu yang pertama. Ya, makanya nanti di surat Yusuf itu disebutkan pemimpin laki-laki bekerja sama dengan asisten yang manajernya perempuan. Laki-laki itu seperti matahari. Nabi Yusuf pernah bermimpi, saya melihat matahari dan bulan serta 11 bintang sujud pada saya. Diartikan matahari itu Syamsa itu ayah laki-laki, Qamar itu ibu perempuan. Laki-laki itu seperti matahari dengan kekuatannya sengat. Panas. Kalau ada yang ganggu keluarga, ganggu istri, sengat dia. Jangan diam aja. Terusin aja saya lagi jengkel, enggak begitu. Ya, sengat dia, lindungi keluarga, qawam. Matahari fungsinya mengeringkan pakaian-pakaian yang sedang basah. Kalau air mata itu mengalir di pipi istri Anda, keringkan dengan kalimat-kalimat Anda. Sayang, jangan menangis sendirian, hatiku gelisah. Itu, catat. Itu maksudnya. Keringkan. Ya, perempuan seperti bulan. Bulan itu kan keindahan. Orang kalau mau lihat keindahan, gak ada yang lihat matahari. Belum pernah saya tanya mau kemana Pak, lihat keindahan matahari. Gak ada. Pasti lihat bulan keluar, indah, tampil. Demikianlah seorang istri yang baik. Begitu suami pulang lihat. Cantik fisik itu relatif, walaupun jelek mutlak. Ya. Tapi keindahan akhlak itu utama. Makanya Sayyidah Khadijah itu kan ketika Nabi melihat, tuh hilang kegelisahannya. Nabi itu sedang capek, lelah. Menerima dakwah, nyampe rumah, lihat wajah istri, baru lihat aja.
itu hilang kegelisahannya. Baru lihat wajahnya. Dia bukan bicara masalah kecantikan fisik, bukan. Keindahan kata-katanya, keindahan tampilannya. Itu gimana caranya Bu? Suami pulang dari kantor, capek, pekerjaan menumpuk, nyampe rumah. Ya di jalan dikelaksonin, dibalap orang gitu kan, gak enak. Nyampe rumah begitu lihat ibu buka pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lalu kelihatan ibu, Masya Allah, tambah masalah. Ya. Ah, itu tandanya ada ketidaksesuaian.